Reading is my best future. Membaca adalah masa depan saya yang terbaik. Pepatah Cina pernah berkata, membaca membuat orang miskin menjadi kaya. Membaca membuat orang kaya semakin kaya raya. Membaca bagi sebagian kecil orang merupakan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan ada sebagian kecil dari mereka berani mengatakan, reading is my hobby. Membaca adalah hobi saya. Namun bagi sebagian besar orang, membaca adalah suatu hal yang mewah, mahal, melelahkan, bahkan bisa dibilang sesuatu yang sia-sia atau hanya buang-buang waktu. Apapun opini Anda tentang membaca, yakini bahwa sebenarnya membaca suatu saat akan membawa Anda kepada kejayaan dan keberlimpahan harta yang tiada akhir. Membaca sebenarnya adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh siapapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Membaca juga merupakan jendela dunia. Bagi siapapun yang membaca, maka dia memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu bisa digunakan untuk menghadapi kehidupan yang kompleks ini. Dengan pengetahuan pula orang bisa bepergian ke dunia manapun yang dia inginkan. Sebagai misal, J.K. Rowling, penulis novel Harry Potter, bestseller internasional. Beliau bisa bepergian keliling dunia dikarenakan Harry Potter telah diterjemahkan ke dalam 79 bahasa. Keren bukan? Sahabat top yang berbahagia, membaca adalah kebiasaan orang-orang sukses dan orang yang kaya raya. Membaca menjadikan otak semakin cerdas. Membaca bisa menjadikan orang yang membaca menjadi lebih bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Membaca pula bisa menjadikan hidup ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang lebih membahagiakan adalah membaca bisa membawa si empunya masuk ke surga. Amin. Wow, keren bukan? Mari jadikan reading is your part of your future. Jadikan membaca bagian dari masa depan Anda. Sahabat top yang berbahagia, yakin serta yakinkan diri bahwa reading can change everything in the world. Membaca bisa merubah apapun di dunia ini. Bila Anda belum yakin, mari simak kisah orang-orang sukses dan kaya raya yang mendunia dikarenakan kebiasaan membaca. Let's check it out. Pertama, Bill Gates. Setiap orang pasti mengenal nama Bill Gates. Iya, ia adalah pendiri sekaligus owner Microsoft dengan kekayaan 109,4 miliar US dollar, sehingga menjadikan ia orang terkaya nomor 2 setelah Jeff Bezos, bos Amazon.com, dengan kekayaan 159,4 miliar US dollar. Berbicara tentang Bill Gates, apa sih kebiasaan positif sehari-harinya? Bill adalah seorang penyuka buku sejak kecil. Dalam wawancara sebuah televisi, ayahnya pernah bilang bahwa Bill adalah penyuka pembaca buku-buku ensiklopedia dan fiksi ilmiah. Bahkan saking sukanya Bill dengan buku-buku, ayahnya pernah mengatakan, "Saya melarang Bill Gates untuk membawa buku bila waktunya makan malam." Dan kebiasaan tersebut dilakukan Bill Gates hingga sekarang.
Bahkan Bill Gates menantang dirinya untuk bisa membaca 50 buku dalam setahun. Kedua, Oprah Winfrey. Siapa sih yang tak mengenal Oprah Winfrey? Sudah jutaan orang telah terinspirasi oleh hidup sulitnya di masa lalu dan ketekunannya. Oprah Winfrey hadir dari ketiadaan dan kini ia memiliki segalanya, from zero to hero. Tahukah Anda, ketika masih berumur 3 tahun, Oprah Winfrey sudah mulai membaca. Bahkan saking sukanya membaca, suatu ketika spontan berkata, ternyata ada dunia luar dan selain ladang kami di Mississippi yang harus ditaklukkan. Selain itu, Oprah Winfrey juga penganut 5 jam yang dipopulerkan oleh Benjamin Franklin, yaitu menyisahkan waktu 1 jam dalam sehari atau 5 jam dalam seminggu untuk membaca buku. Oprah Winfrey sekarang menjadi seorang selebriti dan seorang pengusaha ternama di Amerika setelah ia membawa acara talk show yang populer dan mendunia dengan nama The Oprah Winfrey Show dengan kekayaan 4,2 miliar US dollar. Ketiga, Andrea Hirata. Bila nama ini ditanyakan kepada sebagian besar orang di Indonesia, pastinya mereka tahu, dikarenakan Andrea Hirata adalah penulis novel tetralogi Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Shore, dan Mariama Karpov, yang salah satu novelnya menjadi bestseller internasional. Novel tersebut sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Tahukah Anda bahwa novel Laskar Pelangi sudah terjual di 130 negara? Dan berapa royalti yang didapatkan dari penjualannya? Kurang lebih 3,6 miliar. Musim panas lalu, tanggal 13 2015, Andrea Hirata mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Warwick di Inggris, yang notabene adalah 6 universitas terbaik di Inggris. Moto hidupnya adalah buku adalah bagian dari kehidupan saya. Keempat, Mark Elliott Zuckerberg. Siapakah pendiri Facebook? Iya, Anda benar. Ia adalah Mark Elliott Zuckerberg. Kekayaannya sebesar 87,8 miliar US dollar. Mark Zuckerberg menjadi orang terkaya nomor 5 di usia yang relatif muda, sekitar 30 tahun pada 2014. Meskipun sukses di usia yang relatif muda serta mencapai ketenaran, hal ini tidak menjadikan Mark Elliott berhenti untuk belajar. Bahkan ia menantang dirinya untuk bisa membaca buku berhubungan dengan teknologi, agama, budaya, dan kepercayaan 3 kali dalam seminggu. Ia pernah mengatakan bahwa bila Anda mulailah membaca dengan buku apapun yang Anda suka, baik fiksi maupun non-fiksi. Bila Anda memulai untuk membaca, berarti Anda membiarkan diri Anda menjelajah ke dunia baru. Dan ini artinya bahwa Anda juga membiarkan diri Anda untuk hebat di masa-masa yang ke depan. Well, dear sahabat top di mana-mana pun Anda berada, jadikan membaca bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan membaca kita bisa menginspirasi, hidup hebat dan menghebatkan. Never give up, keep fight, success belongs to us. Salam top.